Manca, film Jojo Rabbit. Jojo Rabbit adalah film satir berlatar belakang Perang Dunia II yang menceritakan tentang seorang anak Jerman bernama Jojo Betzler yang tergabung dalam organisasi pemuda Nazi, Hitlerjugend. Film ini menggambarkan bagaimana Jojo mengidolakan Hitler dan terlibat dalam propaganda Nazi. Namun, hidupnya berubah setelah menemukan bahwa ibunya menyembunyikan gadis Yahudi bernama Elsa di rumah mereka. Film Jojo Rabbit bercerita tentang seorang anak Nazi yang bernama Johannes Betzler atau yang dipanggil dengan Jojo yang berusia 10 tahun. Jojo hidup di Jerman pada masa Perang Dunia Kedua dan sangat mengagumi sosok Adolf Hitler. Namun, kehidupannya terganggu ketika ibunya menampakkan diri sebagai wanita Yahudi yang melarikan diri dari Nazi dan menyamar sebagai seorang wanita Jerman yang sedang hamil. Pelanggaran prinsip-prinsip humaniter. Yang pertama ada diskriminasi, yaitu penggambaran propaganda Nazi yang memengaruhi pikiran Jojo untuk membenci Yahudi, bertentangan dengan prinsip-prinsip diskriminasi. Yang kedua, perlakuan terhadap warga sipil. Film ini menunjukkan bagaimana warga sipil seperti Elsa menjadi korban kekejaman Nazi yang melanggar prinsip perlindungan terhadap warga sipil. Dan yang terakhir, antisemitisme. Film juga menyoroti tema antisemitisme yang kuat dalam konteks Nazi. Represi dan diskriminasi terhadap kelompok etnis minoritas termasuk Yahudi adalah pelanggaran dasar prinsip kemanusiaan, konteks Holocaust, dan persepsi umum masyarakat Nazi terhadap Yahudi tercermin dalam film ini. Oke, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pelanggaran prinsip-prinsip humaniter. Yang keempat ada pelanggaran. Jojo dan teman-temannya berpartisipasi dalam kegiatan yang mengarah pada penganiayaan terhadap orang-orang yang dianggap musuh, termasuk warga sipil. Yang berikutnya, pelanggaran prinsip pembedaan, yang dimana adegan Jojo terlibat dalam serangan yang berpotensi merugikan warga sipil dan menunjukkan kurangnya pertimbangan terhadap dampak pada objek sipil. Yang terakhir, pelanggaran prinsip proportionality atau kurangnya prinsip proporsional. Karakter Jojo, meski masih anak-anak, ia terlibat dalam aktivitas militer yang mengaburkan batas antara kombatan dan non-kombatan, dan adegan di mana rumah tempat tinggal warga sipil diserang melanggar perlindungan objek sipil. Oke, mungkin berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya dengan materi kombatan dan non-kombatan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan slide yang kombatan dan non-kombatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kombatan mengenai dari film Jojo Rabbit yang unsurnya termasuk dalam kategori non-kombatan. Karakter seperti Jojo dan rekan-rekannya yang terlibat dalam organisasi pemuda Nazi dapat dianggap sebagai kombatan karena mereka terlibat dalam kegiatan militer atau paramiliter. Nah, sedangkan yang non-kombatan ini yaitu karakter seperti Elsa, perempuan Yahudi yang bersembunyi adalah non-kombatan karena mereka tidak terlibat dalam konflik bersenjata tetapi justru menjadi korban. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lalu dalam film Jojo Rabbit ini termasuk objek sipil atau bukan, rumah dan
rumah tempat Elsa ini bersembunyi dan Elsanya sendiri merupakan objek sipil yang dilindungi oleh hukum humaniter, sehingga tidak boleh untuk diserang. Film Jojo Rabbit banyak menampilkan adegan yang melibatkan warga sipil, terutama itu pada anak-anak dan remaja. Dalam situasi yang sulit dan tak pasti, karakter utama dari film ini itu ada Jojo, Butzel, dan Elsa Cole. Itu adalah contoh nyata dari objek sipil yang terpengaruh oleh kebijakan Nazi. Elsa misalnya harus disembunyikan untuk melindungi hidupnya dari Gestapo, menunjukkan bagaimana warga sipil ini menjadi korban politis dan sosial pada film Jojo Rabbit ini. Jadi kesimpulannya itu, film Jojo Rabbit ini termasuk objek sipil. Nah, oleh karena itu, terhadap adaptasi dari film Jojo Rabbit terhadap hukum internasional ini dapat disimpulkan bahwasanya meskipun film ini adalah fiktif dan satir, beberapa elemen dalam cerita ini menggambarkan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, khususnya perlindungan terhadap warga sipil, diskriminasi penggunaan anak-anak dalam konteks perang. Film ini juga memperlibatkan dampak propaganda dan kekejaman Nazi terhadap warga sipil dan juga konflik bersenjata. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi yang sudah kami jelaskan tentang apa saja yang ada dan melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang diadaptasi dalam film Jojo Rabbit ini. Mungkin dari teman-teman sekalian atau ada beberapa pendapat lain, boleh banget nih di komen buat sampaikan pendapatnya. Saya tutup, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.